Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan penyusunan modul layanan bimbingan dan konseling untuk tahun ajaran 2023-2024. Ya, sekarang kita sudah berada di modul 25, teman-teman ya. Sudah mendekati selesai ya. Sampai dengan modul 30. Nah, di video kali ini ya, materi kita adalah materi berkomunikasi secara lancar, dimana diperuntukkan untuk kelas 12 semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 yang akan datang. Topik atau tema ya, berkomunikasi secara lancar. Kemudian aspek perkembangan ya, aspek perkembangan adalah kesadaran tanggung jawab. Capaian layanan ya, menunjukkan kesamaan dan atau kesetaraan dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Ini merupakan capaian layanan yang ada di MIL BK-nya. Kemudian fase perkembangannya fase F, kelas atau semester kelas 12, maaf ya. Kelas 12 semester ganjil 2023-2024. Bidang perkembangannya yaitu bidang pribadi dan sosial. Saya bacakan sedikit ya teman-teman mengenai materinya, berkomunikasi secara lancar. Tidak hanya sekedar memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berkomunikasi. Namun berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak saling berbicara, namun juga mampu mendengarkan. Ya, ini kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk orang saat ini ya. Kita harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan lancar ya. Selain memiliki komunikasi yang lancar, juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Salah satu contoh komunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik atau saran, akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Jadi ketika teman kita mengajak ngobrol ataupun diskusi, ada feedback yang kita berikan, entah itu respon bertanya kembali ya, maupun sedikit mengkritik seperti itu. Mungkin Anda akan menganggap bahwa menjalin komunikasi efektif tentunya mudah, sebab sebagai makhluk sosial sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun ternyata masih banyak kesalahan biasa dilakukan dan itu perlu diperbaiki ya. Nah, di sini ada tips membangun komunikasi efisien dan efektif. Nah, di sini ada beberapa ya, teman-teman. Seperti mendengarkan lawan bicara ya. Kemudian mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Ya. 4, mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini ada beberapa bagaimana komunikasi dapat berjalan secara efektif ya. Nah, di sini ada tujuan komunikasi efektif bagi Anda ya, membangun kepercayaan, kemudian mencegah dan mengatasi masalah, bukan justru menimbulkan masalah. 3, mendapat pengarahan ya. 3, mendapat pengarahan. 4, meningkatkan kekompakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru yang Anda kenal ataupun pihak di dalam dunia kerja. Menciptakan suasana komunikatif tentunya sangat penting.
agar kedua pihak merasa nyaman saat berpendapat. Nah, ini perlu ini teman-teman kita ketahui dan perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita. Tidak memotong pembicaraan ya, tidak memotong pembicaraan. Kemudian menguasai materi ataupun kita menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian memperhatikan gaya bahasa. Itu juga penting teman-teman ya, agar komunikasi itu mampu berjalan secara efektif. Oke teman-teman, itu saja ya. Nah, ini saya tampilkan sumber yang bisa kita jadikan referensi di modul kita. Di lembar selanjutnya ada LKPD teman-teman ya. LKPD ini yaitu lembar kerja peserta didik, terdiri dari identitas siswa ya, kemudian ada bahan, alat, dan metode, kemudian ada kegiatan atau latihan pemahaman peserta didik terhadap materi layanan yang disampaikan. Di sini ada butir pertanyaan yang bisa teman-teman bagikan kepada siswa-siswinya. Untuk bentuk pertanyaannya yang saya tampilkan ini tidak baku, berarti bisa teman-teman modifikasi ya. Kemudian ada angket evaluasi hasil layanan, angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Di sini ada 6 butir pernyataan yang masing-masing bisa teman-teman berikan kepada siswa-siswi ya. Tentunya siswa-siswi kita mengisinya dengan menceklis ya, bagian mana yang ingin mereka isi. Di sini ada keterangannya 1 2 3 4 ya. Ini dia, sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang. Nah, ini adalah RPL, di mana RPL ini ya merupakan alur ya, alur dari pelaksanaan layanan klasikal selama kita memberikan materi kepada siswa di dalam kelas, teman-teman. Di sini ada identitas, ada langkah-langkah kegiatannya ya, model layanan apa yang kita gunakan, sampai dengan metode layanan apa yang kita berikan pada siswa ya. Oke, di sini bisa ditandatangani oleh kepala sekolah serta guru BK. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.